warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davi Evanuruza Dinata dari kelas A3 jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin mempresentasikan sesuatu video untuk UAS dengan dosen pembimbing, yaitu Pak Media Cahya MSI. Video kali ini yang dengan berjudul Komunikasi dengan cara mendengar dan mengucap. Lalu, apa itu berkomunikasi dengan indera kuping atau pendengar? Yaitu suatu alat berkomunikasi yang berguna untuk mendengar kuping. Kuping ini juga adalah sesuatu alat yang sangat penting dalam kita berkomunikasi. Karena kuping sebagai pendengar, jika ada orang yang berbicara kepada kita, dengan cara kita simak dan diperhatikan juga. Bagaimana cara menjadi pendengar yang baik? Caranya itu ada 5. Yang pertama ada dengarkan dengan sepenuh hati. Yang kedua, beri refleks yang positif. Yang ketiga, hargai keterbukaan lawan berbicara. Yang keempat, empati. Yang terakhir, kelima, ada beri masukan jika diminta. Contoh dari berkomunikasi dengan indera pendengar yaitu murid yang sedang duduk di ruangan kelas, kita mendengarkan dosen yang sedang menjelaskan materi di tengah depan kelas. Kita juga contoh yang kedua dari berkomunikasi dengan panca indera pendengar yaitu semisalnya seorang yang ingin sholat Jumat, pasti di dalam masjid tersebut terdapat orang yang berkhutbah di tengah-tengah kita semua. Kita sebagai jemaah harus mendengar khutbah sampai selesai, dan kita sebagai pendengar juga harus memahami dengan benar apa yang dijelaskan dengan khotib agar kita tetap menghargai penjelasan khotib. Lalu proses mendengar pada telinga manusia melalui berbagai tahapan. Meski nampak sederhana, namun proses mendengar tidak sederhana seperti itu. Telinga berperan sebagai media pendengaran yang memudahkan manusia mendengar sebagai macam suara, termasuk saat berbicara. Jika alat indera ini mengalami gangguan, tentu fungsi mendengaran tidak dapat bekerja secara optimal dan dapat mengganggu kenyamanan. Dalam sistem alat indera pendengaran ini, telinga mempunyai beberapa bagian yang saling berkaitan. Bagian telinga mempunyai 3 bagian yang meliputi telinga luar, tengah, dalam. Masing-masing bagian telinga ini mempunyai struktur penyusun dan fungsi yang berbeda-beda. Meskipun begitu, setiap bagian telinga yang saling terhubung untuk mendukung proses mendengar dengan baik. Dalam hal ini, proses mendengar pada telinga manusia melalui 4 tahapan, yaitu mulai dari tahap gelombang suara masuk melalui telinga, kemudian suara bergerak melewati telinga tengah, getaran suara diteruskan ke bagian telinga dalam atau rumah siput, sampai pada tahap terakhir, otak menerima dan menafsirkan sinyal suara. Jika salah satu bagian dari struktur telinga terganggu, maka fungsi pendengaran tidak dapat bekerja dengan optimal. Dengan begitu, penting bagi untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan telinga untuk menjamin fungsi kedengaran dengan baik. Proses mendengar pada telinga manusia dimulai ketika suara masuk melalui telinga bagian luar, disebut juga dengan pina atau daun telinga. Pina adalah bagian yang terlihat dari telinga, berbentuk seperti corong. Saat suara mengenai pina, maka pina akan menyaring dan memperkuat gelembung suara, lalu menyalurkannya ke saluran telinga. Selanjutnya, gelembung suara menghantam dengan telinga atau membran timpani dan membuatnya bergerak. Sesuai dengan sebutannya, gendang telinga lapisan membran setipis kertas yang akan bergerak ketika menerima gelombang suara.
mirip seperti gendang. Yang kedua, untuk berkomunikasi menggunakan indera mulut. Apa sih itu komunikasi menggunakan mulut? Yaitu penyampaian informasi yang umumnya menggunakan lisan. Jadi komunikasi menggunakan mulut atau lisan itu bisa berguna untuk berbicara, mengecap, dan lain-lain. Jadi contohnya itu seperti konten-konten mukbang, dia memakan makanan, itu termasuk komunikasi menggunakan mulut, karena rasa makanan juga mengandung rasa. Dia juga biasa merasakan makanan tersebut manis, asin, ataupun pedas. Komunikasi menggunakan mulut yang sebagai pengecap itu berguna merasakan rasa yang di dalam makanan tersebut. Lalu contohnya lagi, komunikasi menggunakan mulut yaitu berguna sebagai berbicara sehari-hari. Kita misalnya si Asep memanggil temannya yang bernama Dendi yang sedang berjalan, seperti itu. Si Dendi mendengar panggilan Asep secara otomatis dan mendekati menghampiri si Asep. Asep memanggil Dendi karena ada kepentingan kerja kelompok. Ia berbicara panjang lebar dan menjelaskan sesuatu kepada si Dendi. Jadi berkomunikasi ini menggunakan komunikasi secara langsung, atau yang dimaksud dengan berkomunikasi secara langsung. Lalu contoh lagi yang ketiga, indera pengecap, juga seperti koki yang sedang memasak di restoran terkenal. Lalu dia mencicip makanan yang dia masak tersebut. Dia memasak makanan telur balado. Rasa yang ada dalam makanannya ya itu pasti rasa pedas dan gurih. Tapi koki tersebut membuat telur baladonya dengan rasa pedas manis untuk rekusan para pelanggan. Lalu pengertian dan definisi komunikasi sosial. Sosiologi komunikasi adalah studi yang mempelajari perilaku kolektif akibat media. Selanjutnya, ada yang berpendapat bahwa sosiologi komunikasi merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari atau menerangkan mengenai prinsip-prinsip keilmuan seperti ilmu sosial dan sosiologi tentang bagaimana proses komunikasi manusia dalam bentuk atau masyarakat. Sementara dalam artian sempit atau mikro mendefinisikan sosiologi komunikasi sebagai cabang dari sosiologi yang mempelajari atau menerangkan mengenai prinsip-prinsip keilmuan atau ilmu sosiologi tentang bagaimana proses komunikasi manusia dalam konteks komunikasi massa atau dari suatu masyarakat. Lalu beberapa definisi beserta ruang lingkup dari komunikasi sosial. Yang pertama ada definisi tentang komunikasi dari ruang lingkupnya. Komunikasi adalah kegiatan pengoperan lambing yang mengandung arti atau makna. Arti ini dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan komunikasi. Suatu situasi komunikasi serasi adalah yang diharapkan komunikator maupun komunikan. Komunikasi serasi hanya dapat dicapai apabila pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan komunikasi memberi arti dan makna yang sama kepada lambing-lambing yang digunakan. Karena itu dikatakan bahwa pemberian arti kepada lambang merupakan landasan pokok atau suatu komunikasi yang serasi, terutama karena manusia hidup dalam masyarakat melalui komunikasi. Lalu yang kedua, definisi tentang komunikasi sosial ruang lingkupnya. Komunikasi adalah sesuatu kegiatan komunikasi yang lebih diarahkan kepada pencapaian suatu situasi atau integrasi sosial. Karena itu, kegiatan komunikasi sosial adalah lebih intensif daripada komunikasi massa. Titik pangkal dari suatu komunikasi sosial karenanya adalah bahwa komunikator dan komunikan perlu pendapat tentang bahan dan materi yang akan dibahas. Dalam kegiatan komunikasi yang akan dilangsungkan, ditinjau dari segi ini, komunikasi sosial akan berhasil apabila kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi ini menganggap ada manfaatnya. Studi sosiologi komunikasi bersifat interdisipliner, artinya sosial tidak saja membatasi diri
pada persoalan komunikasi dan seluk-beluknya, tetapi juga membuka diri pada kontribusi disiplin ilmu lainnya sering dengan berkembang masyarakat kemajuan zaman. Karena bersentuhan langsung pada komunikasi disiplin ilmu, maka dapatlah dikatakan bahwa studi sosiologi komunikasi sedikit rumit atau kompleks. Studi sosiologi komunikasi ikut mempengaruhi dalam perkembangan berbagai bidang ilmu di sekitarnya, mulai perkembangan teknologi, budaya, sosiologi, hukum, ekonomi, dan bahkan negara. Sekian video dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.